Baik, kembali bersama kami di BRI Liga 1. Kita masih akan membahas mengenai pertandingan antara Persebaya Surabaya akan menghadapi Rans Nusantara. Dan tentunya masih bersama Ibams di sini. Ya, Oke, Ibams, tadi kita sudah membahas mengenai pergantian pemain, posisi pemain yang mungkin dirasa kurang tepat begitu ya. Betul. Tapi menurut Ibams sekarang karena akan ada pergantian pemain nih, ada beberapa pemain karena Persebaya Surabaya sedang diterpa badai cedera begitu ya. Dari Reva Adi, kemudian Bruno Moreira dan juga Song Uyong. Ya. Bagaimana Ibams melihat ini ketika nanti ada informasinya bahwa dalam laga ini akan diturunkan Salman Al Farid untuk menggantikan. Ya, bagaimana menurut Ibams? Reva Adi memang ini adalah pilihan pertama sebenarnya di posisi fullback kiri. Ya. Sedangkan di laga kali ini tidak bermain dan digantikan oleh Salman Al Farid seperti yang Mai bilang. Ya. Tapi saya rasa memang ini adalah pergantian taktis yang mungkin akan coba dilihat juga oleh Aji Santoso di babak kedua nanti. Tapi jika kita membahas pergantian pemain di lini tengah di mana Song Uyong tidak diturunkan, ini lebih ke pendekatan taktik. Karena ketika Song Uyong bermain bersama Zé Valente di depan, justru itu hanya menyisakan Rival Wahyudi sebagai single pivot. Dan saya rasa itu yang membuat Persebaya mudah untuk ditembus. Sedangkan jika mereka menurunkan dua gelandang bertahan sekaligus, ada Alwi Slamet, ada Rival Wahyudi, yang berarti kedalaman Persebaya semakin kokoh, semakin solid. Tapi Zé Valente sebagai gelandang serang akan mendapatkan porsi untuk menopang tim ketika melakukan sirkulasi serangan lebih besar. Jadi perannya akan semakin penting bagi Zé Valente ini. Oke, baik. Kalau begitu sebelum kita masuk lagi ke permainan atau pemain pengganti begitu ya, kita akan masuk ke klasemen. Kita akan melihat bersama-sama klasemen sementara dari pekan pertama hingga pekan ketiga. Kita akan lihat bersama-sama. Ini dia. Kita bisa lihat di posisi pertama, kokoh di puncak klasemen saat ini ada Dewa United dengan 10 poin. Kemudian di posisi kedua ada Persita Tangerang, di posisi ketiga ada Borneo FC. Nah, ini kalau kita lihat di posisi juru kunci ini ya, di juru kunci ini ada Bayangkara FC dan juga ada Arema FC. Dengan masing-masing Bayangkara belum mendapatkan poin sama sekali nih Ibams ya. Sementara Arema sendiri baru 1 poin dan disusul oleh Persib Bandung dengan 3 poin. Memang kalau kita lihat, kita mungkin akan ke Persib Bandung dulu ya. Memang ini yang rame sebelum ini begitu kan ya. Tiba-tiba coach Mia ya mengundurkan diri karena satu hal yang katanya personal thing gitu ya. Personal thing, kemudian akhirnya performa dari Persib sendiri kita tidak lihat semakin membaik juga gitu. Ya, gimana Imam melihat? Imbas dari pre-season yang kurang maksimal dari Persib Bandung secara keseluruhan, dan juga memang adanya kegoncangan di tubuh manajemen. Bagaimana mereka, seperti yang kita ketahui dan media sudah beritakan, mereka sempat bermasalah juga dengan supporternya sendiri. Ini tentu membuat kondisi tim tidak menjadi cukup fit untuk bisa mengarungi liga, dan saya rasa kali ini akan menjadi kesempatan ya bagi Persib untuk harus segera membaik. Oke, baik. Kita akan lanjut ke head to head-nya Ibams. Kita lihat di sini Zé Valente sebagai midfielder ini akan berhadapan tentunya dengan Rans United ini, Rans Nusantara ini dari ada Mitsuru Maruoka. Ada Mitsuru Maruoka ini sebagai midfielder juga. Bagaimana Ibams melihat pertemuan head to head mereka kali ini? Ya, bagi Zé Valente meskipun belum mencetak gol dan mencetak assist di laga musim ini, tapi saya rasa ini tetap menjadi otak permainan dari Persebaya. Sebagai playmaker tentu Zé Valente mendapatkan porsi untuk mendapatkan memberikan pasukan passing ataupun crossing kepada rekan-rekannya yang ada di depan, baik itu Soya Momoto ataupun Paulo Victor. Dan sedangkan bagi Mitsuru Maruoka, ini adalah pemain yang bisa masuk dari second line, memberikan kesempatan, membuat created chance dan juga mencetak gol. Bahkan 2 gol yang dicetak oleh Maruoka ini berasal dari titik penalti dan 1 lagi dari open play. Jadi menjadi pemain pencetak gol terbanyak bagi Rans sejauh ini. Dan perannya memang sangat integral, tidak hanya dalam buka serangan, membangun serangan, tapi juga sebagai finishing touch. Oke, tapi kalau kita lihat memang pemain asing dari Rans Nusantara ini cukup banyak begitu ya, dan itu sepertinya menjadi perhatian dari Coach Aji begitu ya. Nih kalau misalnya kita lihat pemain asing Rans, ada Evandro Brandao, kemudian juga ada Mitsuru tadi Maruoka, ada Angelo Maneses, ada Kiko, Taviho, Kenshiro, banyak ya. Kalau menurut Ibam seperti apa nih Persebaya Surabaya harus menghadapi para pemain asing dengan performa yang tadi sudah Ibam sampaikan? Ya, Eduardo, pelatih asal Portugal, membawa gerbong Portugalnya ya. Duet center back-nya adalah Kiko dan juga Angelo, sama-sama orang Portugal, sedangkan Tavinho pemain terbaru, winger dan juga attacking midfield mereka juga keturunan ataupun memiliki paspor Portugal. Jadi secara chemistry mereka sudah terbangun, ditambah
Evandro dan juga Maruoka ini adalah pemain-pemain yang bisa diandalkan juga oleh Eduardo sebagai ujung tombak dan juga pemain-pemain yang mendapatkan porsi lebih banyak ketika menjadi otak serangan. Dan saya rasa ini akan membuat Rans bisa merepotkan Persebaya di laga kali ini karena secara materi pemain mereka tidak kalah, tapi juga secara sistem dan juga taktik Eduardo sudah memiliki antitesis dari permainan Aji Santoso. Oke, baik kalau begitu kita masih akan menyaksikan ini obrolan kita dulu sebelum kita akan bersama-sama menyaksikan kick off dari Persebaya Surabaya menghadapi Rans Nusantara di Gelora Bung Tomo Surabaya. Kami segera kembali.